Pada video kali ini kita akan membahas mengenai linear pattern, mirror, dan juga pengaturannya. Selamat datang kembali di channel Iwan Future Solution. Terima kasih sudah mampir di video ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai linear pattern, mirror, dan juga pengaturannya. Kita akan membuat model tutup mulut atau bibir seperti ini. Jadi pernah kita buat di video nomor 16. Di sini kita akan memodifikasinya dengan menambahkan fitur linear pattern dan juga mirror. Oke, kita bisa mulai saja. Kita masuk ke SolidWorks-nya dulu seperti ini. Kemudian kita bisa open file tutup mulut, open tutup mulut atau bibir ini ya, open. Ketika kita sudah membuka seperti ini, kita akan membuat sketch terlebih dahulu di permukaan baliknya sini. Di sini kita akan membuat sketch baru di permukaan ini, klik kanan, sketch. Kemudian kita kontrol 8 normal tuh. Kita bisa escape untuk membebaskan. Kemudian kita bisa gambar center line. Center line dari titik origin ke titik bawah, tengah bawah, lurus vertikal. Kemudian kita bisa escape, lalu kita bisa gambar center line lagi, kita zoom. Nah, kita mulai dari sini, klik tahan ya, karena kita akan membuat single line. Klik tahan, geser, lurus horizontal, lepaskan. Klik tahan lagi di sini, kira-kira vertikal dengan titik tengahnya. Klik tahan, geser, lepaskan. Kemudian kita bisa membuat lagi di sini, klik tahan, geser, lepaskan. Kemudian kita bisa membuat seperti ini, kira-kira dia horizontal dengan titik tengah yang kedua. Klik tahan, geser, lepaskan. Kemudian kita bisa escape. Lalu kita bisa posisikan atau tambahkan relation titik tengah sini dengan garis ini, dia di midpoint kan. Kita bisa klik titik tengahnya ini, atau klik kanan garis yang lurus vertikal ini, select midpoint, tekan dan tahan kontrol, pilih garis yang horizontal, lepaskan kontrol, kita tambahkan midpoint. Jadi titik tengah dari garis ini berada di titik tengah garis horizontal, semacam itu. Escape. Kemudian untuk yang ini, klik kanan di garis yang vertikal, select midpoint, kontrol, tekan dan tahan kontrol. Kemudian kita pilih yang horizontal, lepaskan kontrol, midpoint juga. Oke, jadi titik tengah dari garis yang vertikal ini sudah berada di titik tengah garis horizontal ini. Kemudian escape. Kemudian dua garis vertikal dan horizontal ini kita samakan panjangnya. Kita pilih garis yang vertikal pertama, tekan dan tahan kontrol, kemudian garis vertikal kedua, lepaskan kontrol, equal. Biar dia sama panjang. Kemudian kita escape, kita pilih garis horizontal yang kedua, tekan dan tahan kontrol, dan pilih garis horizontal yang pertama, lepaskan kontrol, equal juga biar panjangnya sama. Oke, kita escape. Kemudian kita bisa buat garis biasa, line. Kita mulai dari titik-titik ini, semacam ini. Kemudian di sebelah sini, nah, kita escape. Kemudian titik-titik yang melenceng ini kita bisa klik tahan, arahkan ke titik bagian bawah seperti ini. Lepaskan. Sebelah sini juga klik tahan. Nah, seperti ini. Lepaskan. Kemudian kita bisa tambahkan dimensi, smart dimension untuk garis yang horizontal. Klik. Dia panjangnya 3,8. 3,8, enter. Kemudian dia lebarnya 2,3, enter. Nah, kemudian jarak antara horizontal dengan horizontal dia 1,6, enter. Kemudian jarak antara garis vertikal dengan garis vertikal 2,5, enter. Kemudian kita bisa escape. Nah, sekarang kita mau tempatkan titik tengah ini di titik tengahnya garis center line pusat.
kita bisa klik kanan di salah satu garis vertikal atau horizontal, bisa, nggak masalah. Yang sebelah sini ya, yang pertama ya. Kita klik kanan, select midpoint, tekan dan tahan kontrol, kemudian kita pilih yang garis vertikal utama ini. Lepaskan kontrol. Jadi titik ini kita mau taruh di tengah-tengah sini, kita kasih relation midpoint. Oke, kemudian kita escape. Di sini kita sudah mendapatkan model sketch yang fully defined atau sudah lengkap. Kemudian kita bisa keluar dari sketch, exit dari sketch. Kita bisa kontrol 7 isometrik ya. Oke, kita bisa putar aja seperti ini karena dia isometriknya terbalik. Kita putar seperti ini. Nah, lalu kita bisa gunakan extrude brush or base. Kita extrude 0,5, enter. Nah, kemudian kita bisa select kontur di bawah sendiri. Kita kosongkan yang ini, klik kanan, clear selection. Kita pilih salah satu konturnya dulu, katakanlah yang utama yang ini. Kita klik yang ini, kemudian kita bisa oke. Lalu kita tampilkan sketch yang ini tadi di dalam pose extrude 2. Klik panah kecilnya ini, lalu klik kanan di sketch 3, show gambar mata. Kemudian kita bisa extrude brush or base. Nah, setelah kita klik extrude brush or base, kita pilih sketch mana yang akan kita extrude. Karena sketch yang ini, kita klik garis yang ini. Kemudian dia select konturnya, dia otomatis ke bagian ini ya, ke bagian ini. Karena kita klik garis yang bagian profil ini. 0,5 juga, kita bisa oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dua feature extrude, yang pertama untuk yang ini, yang kedua untuk yang ini. Nah, kemudian kita bisa hide untuk sketchnya, klik kanan di sketch 3, gambar mata dicoret, hide. Setelah kita mendapatkan dua profil seperti ini dengan dua feature extrude, jadi satu profil satu feature extrude ya, kita akan menggunakan linear pattern. Seperti pada video sebelumnya, untuk masuk ke pattern kita bisa masuk ke features, lalu linear pattern di sini, klik. Nah, setelah kita masuk ke property manager dari linear pattern, seperti pada video sebelumnya, kita bisa aktifkan atau mengatur arahnya terlebih dahulu, arah patternnya. Kita bisa klik kalau kita mau pattern searah sini ya, searah sumbu Z. Kalau kita lihat, kita bisa lihat garis yang mewakili sumbu Z atau permukaan yang tegak lurus terhadap sumbu Z sebagai arahnya. Direksinya kita bisa klik yang garis ini atau permukaan yang ini, garis yang ini dulu kalau klik. Kemudian kita bisa ganti spacingnya, jadi double klik, jaraknya kita kasih 3,1, enter. Kemudian jumlahnya kita kasih 4, enter. Kita bisa masuk ke features to pattern dulu. Di sini klik kotaknya sampai biru. Setelah dia biru, kita pilih feature mana yang akan kita pattern terlebih dahulu. Katakanlah permukaan yang ini, klik. Nah, dia sudah mewakili feature yang pose extrude tadi ya, ketika kita klik permukaannya di sini. Kemudian kita bisa turunkan ke bawah. Kita masuk ke direction 2, kita klik kotak ini, klik. Nah, direction 2 kita bisa coba di sebelah sini, jadi yang searah sumbu X. Oke, setelah kita aktifkan, kita bisa masukkan spacingnya, jaraknya katakanlah 5 dulu, nggak masalah, 5, enter. Kemudian jumlahnya kita bisa kasih, katakanlah double klik, 10, enter. Kita bisa balik arahnya, reverse direction. Untuk direction 2 ya tadi ya semuanya. Kalau kita lihat di sini patternnya sudah terbentuk semacam ini untuk satu feature ini saja. Kalau kita lihat di sebelah sini, untuk pengaturan patternnya ada pattern set only. Kita mau bikin pola hanya untuk feature utamanya saja atau untuk bijinya saja, yang utama saja. Setelah kita centang, dia hanya membuat pattern atau pola linear hanya untuk biji atau feature utama yang kita pilih saja. Kalau kita kosongkan, dia membuat seperti ini, full. Kemudian kita bisa coba turun lagi. Di sini ada instant to skip, kita bisa klik. Jadi instant to skip ini adalah pattern atau pola yang akan kita tidak gunakan atau kita buang. Karena ketika kita aktifkan kotak instant to skip ini ya, dia akan muncul titik-titik seperti ini. Ketika kita klik titiknya di sini, dia dibuang, pola di sebelah sini atau pattern sebelah sini dibuang, dia dibuang. Itu fungsinya untuk instant to skip. Kemudian kita bisa kosongkan saja,
klik kanan, clear selection, karena di sini kita tidak membuang semuanya. Kita turunkan ke bawah. Nah, di sini ada pilihan yang instance to vary. Nah, kalau kita lihat di sini kan polanya dia teratur ya. Kita naikkan ke atas ya. Berdasarkan dengan jarak dan juga jumlahnya, ini dia teratur polanya. Jarak polanya teratur, kemudian kita turunkan lagi. Nah, di sini ada instant to vary. Kita centang kotak campingnya ini. Oke, kemudian kita turunkan. Di sini kita bisa mengatur jarak pattern atau siap pola berdasarkan keinginan kita. Katakanlah untuk titik yang ini, kita klik modify instant. Di sini kita bisa double klik untuk direction 1 spacing atau jarak spacing dari direction 1. Direction 1 itu yang ini, jadi yang ke sana. Kemudian kita turunkan lagi, kita coba klik modify instant, double klik di sini direction 1, katakanlah 12, enter. Nah, dia akan semakin ke sana. Kalau kita klik lagi edit modify instant, untuk direction 2 nya berapa, double klik 1. Nah, jadi kita bisa mengatur secara independen atau individual untuk polanya menggunakan instant to vary ini. Oke, kita bisa kosongkan. Jadi kita bikin patternnya teratur saja. Setelah kita mengetahui beberapa pengaturan ini, kita bisa naikkan ke atas, kita bisa kembali ke pattern utamanya. Untuk direction 2 nya ini kita hapus, di kanan clear selection. Nah, jadi direction 2 nya tidak searah sumbu X tapi juga searah sumbu Z kita maunya. Kita klik kotaknya direction 2 di sini, pattern direction sampai dia biru. Kemudian kita pilih garis atau permukaan yang mewakili sumbu Z sekarang. Kita bisa klik permukaan ini atau garis yang ini karena dia mewakili sumbu Z. Katakanlah permukaan yang ini kita klik sebagai arahnya. Jika di direction 1 ini arahnya ke sana, direction 2 arahnya ke sini dengan jarak yang sama 3,1. Double klik di sini 3,1, enter. Jumlahnya kita double klik, katakanlah 4, enter. Yang atas kita bisa tambahkan jumlahnya 65, enter. Semacam ini. Jadi kita lebihkan terhadap modelnya. Kemudian setelah kita mendapatkan seperti ini, kita bisa centang yang pattern sheet only, jadi supaya tengahnya ini tidak numpuk-numpuk. Kita bisa oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan pattern atau pola untuk feature boss assert yang pertama. Kemudian kita bisa tambahkan linear pattern lagi. Nah, di sini kita kosongkan dulu di kanan, clear selection. Kemudian masuk ke direction 1, bagian direction 1, centang, klik sampai biru. Kemudian kita pilih garis yang ini karena dia mewakili sumbu Z. Klik, biarkan 3,1 dulu, biarkan. Kemudian direction 2, arah direction 2 juga garis yang ini karena dia mewakili sumbu Z atau permukaan ini juga nggak masalah. Setelah itu kita bisa masuk ke features to pattern. Yang akan kita pattern feature yang mana nih, yang sebelahnya ini. Kita klik permukaan yang mewakili feature. Nah, di sini dia sudah menampilkan preview yang sesuai ya, cuma di sini kelebihan satu, kita bisa kurangi. Coba dikurangi yang atas ini dari 5 jadi 4. Macam ini kita bisa klik ya, panahnya kecil ini. Oke, di sini 4 dan 4. Jadi atas bawah dia 4 jumlahnya. Kemudian kita sudah mendapatkan preview seperti ini, kita oke. Nah, di sini dia muncul peringatan karena kita lupa mengaktifkan pattern sheet only ya. Kita bisa klik no dulu aja. Kita bisa centang yang pattern sheet only. Kita bisa oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan model semacam ini. Untuk sumbu Z profilnya sudah oke. Sekarang kita akan pattern lagi untuk searah sumbu X. Jadi kita bisa aktifkan linear pattern lagi. Kemudian kita pilih kosongkan dulu yang ini, klik kanan, clear selection. Direction 1, klik sampai warna biru. Kemudian kita pilih permukaan atau garis yang mewakili direction 1, katakanlah garis ini. Klik. Kemudian yang mewakili direction 1, direction 2 sekarang garis yang sama sumbu X, garis yang ini katakanlah sama, nggak masalah. Jadi direction 1 dan 2 ini menggunakan garis yang sama sebagai referensinya. Kemudian kita masukkan features to pattern. Yang kita pattern yang mana nih? Kita bisa aktifkan yang ini, tanda panahnya kita klik. Yang akan kita pattern yang feature linear pattern 1 dulu. Kalau kita lihat
linear pattern satu kan mewakili semua baris ini ya. Kalau kita cuma pattern yang box extrude-nya dia cuma satu tok. Coba kita lihat box extrude 2 dulu yang kita klik. Nah, dia kan cuma satu saja, tapi kita kosongkan dulu, klik selection. Tapi kalau kita pilih yang linear pattern satu, nah dia kan full karena kita mau pattern yang hasil patternan semacam itu. Setelah kita mendapatkan preview seperti ini, kita bisa atur jaraknya. Double klik di direction 1 jaraknya, kita bisa gunakan 5, enter. Jumlahnya 8, double klik, enter. Kemudian direction 2 jaraknya kita bisa gunakan 5 juga, enter. Jumlahnya katakanlah 8, double klik 8, enter. Kita bisa balik panahnya direction 2, reverse direction, jadi supaya kanan kiri. Kemudian kalau kita lihat dia kelebihan 1 ya di direction 2 ya, kita bisa kurangi dari jumlahnya 8 menjadi 7 katakanlah, kurangi 1 seperti ini. Kemudian setelah previewnya sesuai, kita pattern set on ini, baru kita oke. Nah di sini kita sudah melakukan model semacam ini. Kemudian kita pattern lagi, linear pattern. Nah kita kosongkan yang ini, pilih selection, direction 1 kita klik, arahnya ke sini sama, searah sumbu X. Direction 2 juga sama, ini garis ini. Nah kenapa kita tadi tidak pattern langsung dua profil hasil linear pattern ini? Nah karena kalau kita pattern langsung dia nanti akan kelebihan di sini, maka ada profil yang ngambang. Kalau kita klik dulu feature yang ini, feature to pattern, kemudian kita yang pattern yang ini, permukaan yang mewakili linear pattern 2. Kalau misalkan ada yang ngambang semacam ini yang tidak menyentuh bodi utama, kalau kita oke, kita yes, nah dia bisa di oke. Tapi di sini dia ada peringatan kelebihan jumlah, jadi ada beberapa feature yang ngambang di sini, maka dia ada peringatan semacam ini. Kita bisa klik kanan, edit feature, kemudian kita bisa kurangi sekarang, jumlahnya dikurangi. Nah yang penting kelebihan tidak masalah, cuma yang penting dia nempel di bodi utamanya seperti ini. Kemudian untuk direction 2 nya kita balik arahnya, reverse. Direction 1 nya kita tambahkan jumlahnya, double klik 7, enter. Nah di sini kurang 1 ya, kita bisa tambahkan 1 jadi 8, sebelah sana juga 8 aja, semacam ini. Kemudian setelah kita mendapatkan previewnya, kita centang yang pattern set only, oke. Kita bisa klik di luar area atau di grafik area ini untuk membebaskan pilihan sepanjang ini. Oke, di sini kita sudah mendapatkan model semacam ini. Nah kita sekarang akan menghapus kelebihan ini, jadi pinggiran-pinggiran yang lebih ini kita akan potong, kita hapus. Untuk menghapusnya kita bisa gunakan ini ya, kotak dasar dari permukaan ini. Nah untuk membuat sketch dari kotak dasar ini yang sama persis, kita bisa naikkan dulu handlebarnya di bawah ini ke feature sebelum pattern. Kita arahkan dulu kursornya ke handlebar biru ini sampai dia muncul gambar tangan, kita klik tahan, geser ke atas box extrude 2 semacam ini, lepaskan. Nah dia di sini kembali kosong, tidak ada profil-profilnya karena kita naikkan handlebarnya ini di atas box extrude 2, dimana box extrude 2 itu adalah feature yang digunakan untuk membuat profilnya tadi. Nah di sini kita akan menggunakan kotak ini untuk memotong yang kelebihan-kelebihan dari pattern tadi ya. Kita bisa bikin sketch baru dari kotak ini, ke kanan, sketch baru, sketch. Jadi kita masuk ke jendela sketch, kemudian ini biarkan saja dalam kondisi terpilih semacam ini. Kemudian kita bisa langsung convert entities, convert. Nah, jadi kita menggunakan tepian dari samping permukaan yang kita pilih tadi, yang biru tadi, untuk dijadikan sketch menggunakan convert entities. Jadi di sini tepinya sudah berubah sketch sekarang. Kita sudah mendapatkan sketch dari tepi yang model ini. Kemudian kita bisa exit dari sketch. Kita sudah mendapatkan sketch yang kotak sesuai dengan tepi luarnya dari permukaan paling atas. Kemudian turunkan handlebar biru ini ke bawah, klik tahan sampai dia muncul icon tangan, klik tahan, turunkan ke bawah, lepaskan. Oke. Nah sketch kotak yang ini tadi kita akan gunakan untuk memotong kelebihan-kelebihan ini. Kita bisa klik sketchnya, klik sketch 4 ya. Kemudian setelah kita klik, kita bisa masuk ke feature extrude cut. Kita balik arahnya ke atas ya. Ini kan arahnya ke bawah, kita bisa balik ke sana, reverse. Nah untuk kedalamannya kita bisa ganti end conditionnya true all, tembus ke atas.
Nah, tapi kalau kita true all di bagian ini, maka yang terpotong itu dalam, tapi padahal kita ingin memotong yang luar. Caranya kita bisa klik ini, flip side to cut, jadi kita membalik arah yang dipotong dari profil kotak ini. Kalau normalnya kita memotong di bagian dalam, kalau kita centang yang ini, dia memotong bagian luar. Atau kita kosongkan dulu, jadi kita kosongkan, kita oke dulu. Oke, dia memotong bagian dalam ya, padahal kita ingin memotong bagian luar, ya kita edit aja di sini, kata X1, klik kanan, edit widget, kita centang yang flip side to cut. Di sini ada arah potongannya keluar juga dan ke atas, kita bisa oke. Jadi dia memotong yang bagian luar saja, mempertahankan yang bagian dalam kotak tadi. Nah, setelah kita mendapatkan profil seperti ini atau model seperti ini, kita bisa membuat sketch baru di permukaan bagian samping ini, permukaan datar ini. Klik kanan, sketch, kita normal tuh, Ctrl 8. Kita bisa membuat sketch corner rectangle. Corner rectangle, kita mulai dari sini, titik yang atas ini, klik. Nah, kemudian sampai ke lebih seperti itu nggak masalah, klik. Kemudian escape. Lalu kita kasih relation antara garis ini dan tepian ini, kita klik garisnya, tekan dan tahan kontrol, kemudian kita klik tepian yang paling kiri ini, lepaskan kontrol, kita kasih relation collinear supaya dia satu garis. Oke, kemudian kita escape, kemudian kita tambahkan smart dimension. Untuk panjangnya ini, garis ini kita klik, kita kasih 14, enter, kita escape. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan fully defined sketch, kita bisa exit edit sketch di sini. Kita bisa Ctrl 7, symmetric. Nah, sketch kotak ini kita akan extrude boss or base. Kita klik dengan ketebalan 1,2, enter. Kita bisa oke. Di sini kita sudah mendapatkan tutup bagian samping ya, satu sisi. Nah, di sini kita akan menambahkan juga tutup di sebelah sini. Kita bisa menggunakan feature yang namanya mirror ini di sini atau di dalamnya linear pattern. Kita klik folder linear pattern, lalu mirror. Di sini pilihan pertama ada mirror face atau plane, tempat kacanya. Kacanya berada di tengah-tengah sini ya. Kita bisa cari plane yang mewakili kacanya atau mirror plane nya. Kita bisa klik folder menunya ini, kemudian kita cari plane yang berada di tengah-tengah sini. Nah, top plane dia bukan, front plane juga bukan. Nah, right plane, kalau kita putar dikit seperti ini, kita arahkan saja ke right plane, dia akan muncul grafnya, dia memotong tegak lurus terhadap ini. Nah, jadi kita bisa gunakan right plane untuk mirror face atau plane nya. Kita klik, setelah kita klik right plane, dia terisi di sini ya. Terus feature to mirror, kita bisa kosongkan dulu di kanan, pilih selection. Nah, feature yang kita mirror yang apa? Voice exit terakhir ini kan, yang tutupnya. Atau kita bisa klik permukaan yang mewakili feature ini. Kita klik permukaan ini, klik, ya dia akan mewakili feature ini. Otomatis dia sudah menambahkan voice exit tempatnya sini. Jadi sama saja, boleh mengklik feature-nya atau boleh mengklik permukaan yang mewakili feature tersebut. Kemudian setelah kita mendapatkan preview yang sesuai, kita bisa oke. Kemudian kita bisa Ctrl 7. Oke, di sini kita sudah mendapatkan model yang kita inginkan, yaitu model tutup mulut atau bibir dengan bentukan seperti ini, profil-profil seperti ini. Kita sekarang bisa save atau simpan, Ctrl S. Oke, saya rasa cukup untuk materi pada video kali ini. Jadi kita tadi sudah membahas mengenai pengaturan di linear pattern dan juga mirror. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan, sanggahan, atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain, terima kasih sudah di-share dan terima kasih sudah di-subscribe untuk channel What Future Solution. Sampai jumpa di video berikutnya.